Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Senang sekali kita bisa berjumpa meskipun di tengah situasi seperti ini, ketika kasus COVID-19 masih belum juga tuntas, meski kita sudah memasuki masa era new habit, new normal. Saudara, salam dari saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kita akan membahas satu tema, yaitu hikmah di balik corona, hikmah di balik penyakit COVID-19 yang menjadi pandemi secara internasional. Dan kita akan melihat bagaimana firman Tuhan berbicara tentang hikmah di balik sebuah hal yang kurang menyenangkan. Saudara, saya berharap ini menjadikan pengharapan kita tetap ada dan kita bersemangat menjalani kehidupan dan kita punya keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Mari saudara, kita siapkan diri kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebetulnya secara sepintas kita bisa melihat bahwa ada banyak hikmah di balik pandemi COVID-19. Saya bisa menemukan kalau di gereja, yaitu kebaktian kita selenggarakan ke esensi, bukan ke selebrasi. Biasanya kita menghabiskan banyak waktu untuk core, untuk prosesi, untuk apa, dan sekarang kita lebih konsentrasi ke esensi, yaitu sabda. Tidak hanya itu, ya, kita juga bisa melihat sekarang komunitas terbangun. Kita jauh-jauh, tapi kita bisa kumpul dengan online, dengan ada Google Zoom, Google Meet, webinar atau macam-macam gitu. Jadi komunitas terbangun sekarang. Selain itu, kita bisa belajar dari rumah menggunakan media sosial. Selama ini sudah ada, tapi biasanya kita untuk nonton, bukan untuk belajar. Ya, untuk nyetel film atau apa yang lucu-lucu. Sekarang kita belajar, anak-anak kita, mahasiswa juga, kita belajar. Sepintas itu saudara, tapi sebetulnya jauh lebih banyak dari apa yang kita duga. Dan kita akan masuk pada bagian dari sabda Tuhan. Saudara, firman Tuhan akan diambilkan dari Injil Yohanes 9. Injil Yohanes 9 pada ayat 1 sampai dengan 7. Saya ulangi, Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 7. Yang demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan demikian, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkatalah kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata sudah
melek. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 7. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, coba perhatikan kesaksian Yohanes 9 yang keseluruhannya ayat 1 sampai 41, yang tadi kita baca ayat 1 sampai dengan 7. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 7. Apa yang menarik? Yang pertama, sakit penyakit adalah bagian dari kehidupan. Ada orang yang sakit bahkan sejak lahir sehingga tidak bisa melihat. Ada orang yang sakit setelah ia dewasa. Ada orang bahkan yang sakit hingga tiada. Ini ayat 1. Sakit adalah bagian dari kehidupan manusia. Yang kedua, murid-muridnya bertanya, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Dan Yesus menjawab, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Poin kedua adalah, saudara, bahwa sakit itu bukan hukuman. Sakit tidak perlu menjadi cara untuk mencari siapa kambing hitamnya. Ini poin kedua. Tetapi di situ dikatakan bahwa di balik sakit itu ada pekerjaan Allah yang akan dinyatakan. Ada hikmah tertentu sehingga Tuhan membiarkan sesuatu terjadi dan kita yang harus mencari apa makna dan sikap apa yang harus dibuat dan bagaimana kita menanggapinya sebagai orang beriman. Jadi bukan mencari kambing hitam. Oleh sebab itu kemarin saya katakan jangan mencari kambing hitam di tengah corona COVID-19 ini. Karena ada orang yang menyalahkan Tuhan, karena ada orang yang menyalahkan itu yang kena pasti orang berdosa. Dan kemarin kita udah bahas bahwa hukuman itu untuk orang jahat. Ini kalau sakit itu bencana, dia bisa mengenai siapapun, apalagi yang tidak hati-hati gitu. Atau hati-hati tapi karena tugasnya ya dia resiko tinggi namanya gitu. Nah, ini poin kedua. Poin pertama, sakit penyakit bagian dari hidup. Poin kedua adalah jangan mencari kambing hitam ketika ada sakit penyakit yang hadir di tengah-tengah kita. Poin ketiga, perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saudara, orang yang sakit di dalam Alkitab dikatakan berjumpa dengan Yesus dan mengalami kesembuhan. Bahkan ada orang mati juga. Ya, poin pentingnya adalah perjumpaan dengan Yesus. Maka poin ketiga pertanyaannya, jika kita mengalami sakit penyakit, kita masih enggak menghayati relasi dengan Tuhan? Masih enggak kita punya iman bahwa ada Tuhan yang menyertai kita? Dan ada misteri Tuhan membiarkan ini terjadi. Nah, relasi dengan Tuhan. Ada orang yang mengatakan, wah Tuhan membiarkan ini terjadi, oh Tuhan itu tidak adil. Wah, itu pendekatan yang menyalahkan itu tadi. Saya tidak mengajak begitu, karena Alkitab memang tidak mengajari kita menjadi orang yang suka menyalah-nyalahkan. Tapi yang ketiga adalah apa maknanya. Saudara, menarik sekali bagaimana Yohanes 9 memberikan narasi dan itu bisa diambil hikmahnya. Yang ketiga tadi, perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan berbuntut pada penyembuhan. Saudara, rindu enggak kita dipulihkan kalau kita punya masalah? Rindu enggak kita dipulihkan kalau kita sedang sakit dan kemudian sehat? Rindu kan?
Pasti rindu. Oleh sebab itu, kalau ini mau terjadi, caranya adalah perjumpaan dengan Tuhan. Dikatakan di sini, pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata melek. Saudara, tentu ini sangat membahagiakan. Bisa dengar, gak bisa lihat. Dan sekarang bisa lihat, lengkap. Ini luar biasa. Saudara kalau baca di Alkitab, saudara akan tahu bahwa Yesus itu banyak menolong, mengasihi, bahkan juga orang-orang yang sakit. Itulah sebabnya sebetulnya kalau kita mau ikuti teladan ini, kita juga belajar untuk menolong sesama sesuai dengan talenta kita. Ya, oleh sebab itu poin-poin ini menjadi penting. Jika di balik COVID-19 ada orang bersikap macam-macam, maka kita sebagai orang beriman harus belajar seperti Yohanes 9. Menganggap bahwa sakit penyakit itu bagian dari kehidupan, dan itulah yang terjadi. Lalu tidak menyalah-nyalahkan dan menghakimi orang lain. Kemudian perjumpaan dengan Tuhan itu lebih penting. Yang tadi yang terakhir saya bilang, justru dari sana kita bisa mengalami pemulihan. Saudara, jangan semplah bagi yang sakit, bagi yang terpapar COVID-19, bahkan bagi yang sedang menghadapi kesulitan dan berbagai macam hal. Jangan semplah. Mari kita belajar untuk membina relasi dengan Tuhan. Kita mohon kekuatan. Kita bilang, Tuhan, tolonglah, berkatilah, kuatkan, mampukan. Saudara, selamat menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Dan jangan lupa relasi dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur kami di balik pandemi, di balik musibah ada hikmah. Belajar dari Yohanes 9 bahwa penyakit memang sebuah realitas, bahwa itu tidak berarti kita menyalah-nyalahkan, menghakimi orang lain, tapi yang penting justru relasi dengan Tuhan yang berujung pada pemulihan oleh Tuhan. Semoga ini yang terjadi dalam hidup kami, hidup bangsa kami, sehingga kami bisa terbebas dari pandemi ini. Tolonglah ya Allah, ajari kami untuk memiliki hati yang tidak gampang semplah, hati yang berserah kepada Allah, hati yang meyakini penyertaan Tuhan. Tolonglah kami yang sedang kurang sehat, yang sakit, yang kehilangan sanak saudara karena COVID-19, bahkan ada yang sekarang sedang harus isolasi diri, mandiri. Tuhan tolong, Tuhan tolonglah supaya kami dipulihkan ya Allah. Tolonglah ya Tuhan. Inilah doa kami demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.